Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya, dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Oke teman-teman, tak terasa nih sudah 2 minggu saya belum upload video lagi nih. Saya agendakan udah tiap minggu sekali, pengennya tuh bisa upload teman-teman ya. Tapi karena ada kesibukan pekerjaan di kantor yang perlu saya fokuskan terlebih dahulu, makanya saya kemarin belum bisa sempat upload lagi. Lah ini alhamdulillah bisa upload lagi teman-teman. Oke. Pada video kali ini saya akan berbagi kisah ya, kisah inspirasi, yaitu pentingnya kita itu memiliki prinsip hidup teman-teman ya. Kisah ini saya ambil dari kisah Luqmanul Hakim ya. Ini kisah orang soleh yang nanti kisahnya bisa kita ambil pelajaran. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah ini, bisa merefresh kembali ya. Bagi yang belum, semoga bisa menambah ilmu. Oke teman-teman, seperti apa kisahnya sebagai berikut. Ini kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya teman-teman dan seekor keledai. Ini Luqmanul Hakim mengadakan perjalanan ya, mengajak anak laki-lakinya yang menginjak remaja. Menginjak remaja. Kalau menginjak remaja itu saya perkirakan usia SMP ya, kalau sekolah itu ya. Usia SMP. Menginjak remaja. Ya. Pertama, Luqmanul Hakim itu mengajak anaknya melakukan perjalanan dengan seekor keledai. Yang pertama yaitu ayahnya itu naik ya. Luqmanul Hakim naik di atas keledai dan sang anak laki-laki ya, sang anak tadi berjalan yaitu menuntun. Gampangannya menuntun yaitu keledainya teman-teman. Yang pertama seperti itu. Melewati kerumunan orang. Nah, ada orang berkomentar, "Lihatlah orang itu. Sungguh dia tidak punya kasih sayang. Anaknya dibiarkan jalan kaki, sedangkan dia malah enak menunggang keledai." Nah, seperti itu. Ada komentar dari orang, atau sekarang itu bahasa kerennya netizen ya. Ada yang berkomentar seperti itu. Lihatlah orang tua itu. Sungguh tidak punya kasih sayang. Anaknya dibiarkan jalan kaki, sedangkan ia malah menunggang keledai. Terus akhirnya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Oke nak, kalau begitu kamu yang naik nak, ayahnya yang turun." Nah, jadi ganti posisi seperti itu teman-teman. Terus melanjutkan perjalanan lagi nih, melanjutkan perjalanan. Di sebuah jalan ada kerumunan orang lagi. Terus berkata, "Ya Rob, lihatlah anak itu. Sungguh tidak patut. Ayahnya yang sudah tua disuruh menarik keledai, sedangkan ia yang masih muda malah justru di atas keledai. Sungguh tidak patut." Nah, seperti itu komentar orang-orang seperti itu. Terus kemudian Luqmanul Hakim turun dan minta anaknya ini ya untuk turun. Nah, anaknya turun, kemudian mereka sama-sama jalan teman-teman. Jadi sama-sama jalan, keledainya yang dituntun. Jadi Luqmanul Hakim sama anaknya sama-sama jalan. Terus melanjutkan seperjalanan lagi teman-teman. Terus ada orang berkomentar lagi di kerumunan lagi, ada melewati perkampungan lagi, ada yang berkomentar lagi, "Betapa bodohnya 2 orang yang menuntun keledai itu. Harusnya mereka itu menungganginya, bukan menuntunnya seperti sapi atau kambing," gitu lah. Hahaha, gitu kan ketawa. Masyarakat itu yang perkampungan tadi menertawakannya gitu ya. Nah, terus Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, "Aduh, gimana nih anakku? Oke, kalau begitu kita naik dua-duanya aja ya. Kita ayah dan kamu naik." Nah, jadi akhirnya Luqmanul Hakim dan anaknya itu naik teman-teman, naik ke keledai semua. Jadi keledainya dinaikin 2 orang nih, Luqmanul Hakim dan anaknya.
Nah, akhirnya melanjutkan perjalanan kembali, melewati perkampungan. Nah, terus ada yang komentar lagi nih. Ada komentar lagi. Naik kedua-duanya, terus komentar lagi. Ada komentarnya gimana? Yaitu, wah, itu lihat mereka. Sangat tidak berperasaan. Sangat tidak berperasaan sekali. Kalau dia sekecil itu, ditunggangi 2 orang. Waduh, sungguh keterlaluan sekali mereka itu. Sungguh tidak berkemanusiaan gitu ya. Nah, tidak berperasaan seperti itu. Nah, teman-teman, nah, dari kisah tadi, terus akhirnya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, turun meminta anaknya untuk mengikat kaki keledai. Nah, jadi akhirnya keledainya diikat kakinya ya. Terus akhirnya diangkat berdua sama Luqmanul Hakim. Nah, diangkat. Nah, jadi akhirnya keledainya malah yang diangkat nih, nggak dinaiki tapi diangkat, digotong. Nah, terus melanjutkan perjalanan lagi, melewati sebuah perkampungan. Akhirnya ada orang yang berkomentar lagi. Nah, ada orang yang berkomentar lagi. Melihat itu, orang-orang berkata lagi, berkomentar, netizen berkomentar lagi, lihatlah orang gila lewat, lihatlah orang gila lewat, lihatlah orang gila lewat. Yaitu, karena apa? Tadi, jadi kenapa kok malah keledainya diangkat yang harusnya dinaiki seperti itu ya. Selanjutnya, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh kerumunan orang tadi, itu orang gila lewat gitu kan. Masuk keledainya malah diangkut gitu ya, dipikul oleh seorang Luqmanul Hakim sama anaknya tadi. Jadi orang berkomentar itu orang gila lewat gitu kan, mentertawakannya gitu kan. Kemudian Luqmanul Hakim akhirnya berhenti dan mengajarkan sebuah hikmah kepada anaknya, yaitu berkata kepada anaknya, hai anakku, begitulah sifat manusia. Apa yang kamu lakukan akan selalu mendapat perhatian dari orang lain. Maka jika kelak kamu menemukan kebenaran, jangan sampai hatimu berubah hanya karena kamu mendengar perkataan orang lain. Nah, tetaplah yakin pada kebenaran itu, selalu gantungkan harapan, dan setiap ada persoalan atau masalah, bergantunglah hanya kepada Allah, anakku. Nah, pelajaran dari kisah ini bahwa di mata orang lain tidak selalu sepenuhnya apa yang kita lakukan itu benar, teman-teman, dan akan selalu dikomentar gitu ya. Ada saja pendapat mereka tentang kita. Jika kita tidak kuat nih, tidak memiliki prinsip yang kita pegang dalam kehidupan ini, maka kita akan selalu disibukkan dengan komentar orang lain, atau gampangnya sekarang itu netizen gitu ya, di media sosial seperti itu. Misalkan yang belum nikah, mesti akan diomongin, kok belum nikah gitu. Terus nikah udah usia, udah nikah, masih muda kok nikah gitu. Yang telat nikah juga diomongin gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak ada habisnya. Kuliah yang lulus cepat diomongin. Apa yang cepat kuliah lulus gitu kan. Ibarat pohon, buah semakin bagus gitu kan. Nah, yang lulus lama juga diomongin. Kayak mahasiswa abadi gitu. Ya seperti itu. Jadi senantiasa ada saja orang yang berkomentar dengan kehidupan kita. Makanya kita harus memiliki prinsip kuat, pegang teguh untuk yaitu mencapai impian kita, teman-teman. Itu kisah yang kita ambil dari kisah yang saya bagikan pada video kali ini. Nah, saya harapkan teman-teman bisa mengambil hikmah ya dari kisah inspirasi ini dan menetapkan yaitu prinsip hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi ditanamkan kuat di dalam hati, yaitu untuk mencapai tujuan cita-cita kita, bisa untuk membanggakan, bisa membuat bangga kedua orang tua kita, dan bisa kita untuk meraih kesuksesan kita, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, demikian video yang saya share pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu manfaat. Ada salah dan kurangnya saya
Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.